Shalom jemaat Tuhan, mari kita mulakan kebaktian kita untuk minggu ini. Mari kita sama-sama berdiri. Tuhan beserta kamu. Saya gembira bila mereka berkata kepada saya, hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Allah itu roh. Kemuliaan pada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Haleluya, haleluya. Kita terus menaikkan pujian kepada Tuhan, menyatakan puji-pujian kebesaran Tuhan di tempat ini. Haleluya, haleluya. Kita katakan bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu. Haleluya. Bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu. Kau yang menebus nafsu jiwaku. Haleluya. Lewati badai tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, Allah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Amin. Benar Tuhan, bukan dengan kuat gagahku. Kita katakan bersama, bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu. Kau yang menebus nafsu jiwaku. Amin. Lewati badai tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, Engkaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah. Kita katakan Kaulah Raja. Amin. Surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Kita katakan Yesus. Yesus, Kaulah Tuhan Allah perkasa. Yesus, Yesus, Kaulah Tuhan Allah perkasa. Yesus, Yesus, Kaulah Tuhan Allah perkasa. Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah, Kaulah Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa.
Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur. Kami sangat bersyukur Tuhan. Karena kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami sangat berterima kasih Tuhan. Karena kami memiliki Tuhan yang dahsyat seperti Engkau. Kami memiliki Tuhan yang luar biasa seperti Engkau hadir di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk segala perkara yang sudah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kami. Kami sangat mencintai Engkau Tuhan. Engkaulah segalanya di dalam kehidupan kami. Kaulah yang terindah di dalam kehidupan kami. Kaulah yang termanis di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Walau apapun yang berlaku di dalam hidup kami Tuhan, Engkaulah satu-satunya yang memberikan kami kekuatan. Terima kasih Tuhan. Karya terindah di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Allah perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak berteru menyembah Engkau Tuhan Allahku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lidah tak mengaku, hanya Kau Yesus Tuhan Rajaku. Kau yang terindah, benar Tuhan, di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Allah perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau. Besar kasih setiamu kepadaku. Sembah Kau
Shalom kepada semua jemaat Tuhan. Kita bersyukur sekali lagi kepada Tuhan karena sekali lagi kita dapat berkumpul, beribadah dan khususnya mendengar firman Tuhan. Baiklah, sebelum kita meneruskan dengan firman Tuhan pada hari ini, mari kita semua tunduk kepala, kita berdoa dan saya pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sekali lagi kami bersyukur karena Tuhan sudah memimpin kami dalam beberapa hari ini, dalam beberapa minggu ini, sehingga saat ini kami sekali lagi dapat berkumpul dan mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa sementara firman Tuhan ini diberitakan, kiranya hikmat daripada Roh Kudus Tuhan akan memimpin, menyertai, bukan saja hamba-Mu, tapi kami semua yang mendengarkan firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, bersyukur semua ini. Amin. Nah, untuk minggu ini kita akan teruskan firman Tuhan kita berdasarkan kepada lanjutan daripada pembacaan minggu lalu, yaitu Matius pasal 16 mulai ayat 21 hingga 28 dengan tema memasuki fasa Yerusalem, ya, memasuki fasa Yerusalem. Dengan Yerusalem di situ tanda kutip, ya, maksudnya dia Yerusalem di situ sudah pastilah mempunyai maksud tersendiri karena itulah yang akan kita coba lihat bersama, ya. Tapi sebelum itu kembali kepada firman Tuhan minggu lalu. Kalau kita masih ingat, ya, minggu lalu kita belajar tentang bagaimana Petrus telah mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi dengan pengakuan yang sedemikian, ya, maka Yesus berpikir bahwa sekarang sudah tiba masanya dia memberitahukan hal-hal yang lebih dalam. Karena dengan pengakuan murid-muridnya, khususnya Petrus, menunjukkan bahwa mungkin pada waktu itu mereka lebih bersedia berbanding sebelumnya untuk menerima atau mendengar apakah fasa seterusnya, apakah langkah seterusnya di dalam perjalanan rohani mereka bersama dengan Yesus. Jadi jelas sekali bahwa Yesus coba mengajar, ya, langkah demi langkah sesuai dengan keperluan, keadaan yang dan yang lebih penting melihat kepada tingkat kerohanian dari para pendengarnya, terutama murid-muridnya sendiri. Kalau sebelum ini Yesus mengajar mereka untuk memperdalamkan, ya, pengetahuan mereka, memperkukuhkan dasar iman mereka sebagai satu persiapan untuk sesuatu yang lebih besar, lebih berat dalam hal mengikut Yesus. Jadi di dalam pembacaan ini Yesus telah memberitakan tentang situasi seterusnya di dalam perjalanan pelayanannya, ya. Dan khususnya di dalam Matius pasal 16:21 ada dikatakan di situ bahwa sekarang adalah masa untuk Yesus pergi ke Yerusalem, ya. Jadi dalam arti kata yang lain, sekarang adalah masa untuk dia berjalan ke Yerusalem. Dalam Matius pasal 16:21 mengatakan, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ya, kata-kata ini sejak waktu itu bermaksud selepas saja pengakuan Petrus, dan ini didengar dan diakui semua oleh murid-muridnya sejak waktu itu. Ya, Yesus mulai menyatakan bahwa dia harus pergi ke Yerusalem menanggung banyak penderitaan. Ya,
daripada semua orang-orang ahli-ahli agama yang ada di sana. Jadi kalau kita perhatikan Yerusalem, di mana tempat di mana Yesus harus pergi, ya, Yerusalem merupakan pusat bagi penyembahan orang Yahudi, ya. Yerusalem sudah sinonim sebagai tempat yang sentiasa memberikan perasaan indah, khususnya bagi orang-orang Yahudi yang di luar, ya. Apabila mereka berkumpul, ya, mereka akan berkumpul berduyun-duyun pergi ke Yerusalem untuk bersekutu bersama-sama dengan yang lain-lain. Jadi Yerusalem adalah sesuatu yang sangat indah sebenarnya, khususnya dalam hal pusat penyembahan kepada orang Yahudi. Tetapi di sini Yerusalem menjadi sesuatu yang sangat berbeza bagi Yesus, di mana dia pergi atau dia berjalan ke Yerusalem untuk menderita. Pengajaran mengenai Mesias harus menderita dan mati sebenarnya sudah ada di dalam Perjanjian Lama. Ya, banyak dinubuatkan. Seperti dalam Yesaya 53, Daniel pasal 9, dan Mika, Yesaya, dan macam-macam lagi, ya. Telah banyak menubuatkan tentang apa yang akan terjadi kepada Mesias. Tetapi perlahan-lahan doktrin ini atau pengajaran ini menghilang di antara orang-orang Yahudi, dan sebaliknya sekarang mereka percaya bahwa Mesias akan datang sebagai raja dunia yang penuh dengan kemenangan dan yang akan membebaskan mereka daripada jajahan. Dan pada waktu tersebut di bawah jajahan Roma, ya, itu adalah pemikiran pada waktu itu. Dan itulah sebabnya mereka, kalau kita masih ingat waktu Yesus memasuki Yerusalem, ya, dia telah dialu-alukan dengan menghamparkan daun-daun palma, dengan menghamparkan pakaian mereka dan sebagainya. Karena pada waktu itu mereka berpikir Yesus masuk ke Yerusalem untuk menyatakan dirinya sebagai raja, ya. Tetapi jelas sekali Yesus memberitahukan hal yang sangat berbeza, ya, dan dia telah menyatakan bahwa bukan itu yang akan terjadi sekurang-kurangnya buat pada masa itu. Jadi dalam hal ini apa yang Yesus inginkan adalah dia mau supaya murid-muridnya tahu apa yang akan dia lalui, bahwa untuk menuju kemenangan atau kemuliaan itu harus melalui salib, dan dia harus melalui berjalan dalam Yerusalem, yaitu situasi di mana dia harus menderita. Jadi ini penting karena apabila hal itu terjadi nanti, ya, murid-muridnya sekurang-kurangnya sudah bersiap sedia, ya. Dan uniknya atau yang pentingnya untuk kita hari ini juga terjadi kepada kita sebagai pengikut Kristus, ya. Setiap orang yang mengikut Yesus, apatah lagi untuk mereka yang telah memilih untuk melayaninya, ya, harus bersedia untuk memasuki fasa Yerusalem. Kita harus tahu bahwa akan tiba waktu di dalam pelayanan kita akan berjalan di dalam Yerusalem kita masing-masing. Dalam hal ini, seperti yang dinyatakan oleh Yesus di sini, kekuatan kita adalah seperti yang telah dinyatakan di dalam penderitaan kita sebelum ini, yaitu bukan penderitaan kita, melalui pengakuan kita sebelum ini, seperti mana kita belajar minggu lalu, yaitu kepercayaan kita bahwa Yesus adalah Mesias. Itu adalah dasar kekuatan kita, iman kita, dan juga keyakinan kita bahwa seperti mana dinyatakan dalam ayat 21 ini, bahwa akhirnya nanti Yesus akan dibangkitkan pada hari ketiga. Dan ini adalah kekuatan kita, sebab pasti ada kebangkitan untuk dimuliakan pada akhirnya di dalam penghujung perjalanan kita di dalam Yerusalem kita. Itu adalah bahagian E. Ya, bahagian B adalah
kita juga harus bersedia untuk Yerusalem kita masing-masing. Dalam Matius pasal 16 ayat 22 mengatakan, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Perhatikan di sini bahwa Petrus tidak dapat menerima firman Tuhan yang bertentangan dengan konsep yang ada dalam dirinya dan juga pada waktu itu. Seperti mana yang saya sudah nyatakan sebelum ini, ingatan mereka atau pemahaman mereka tentang Mesias itu adalah dia akan datang sebagai raja yang penuh kuasa dan akan membebaskan mereka daripada penjajahan. Tapi di sini Yesus menyatakan sebaliknya, dan Petrus tidak dapat menerimanya. Ya, ini sesuatu yang sangat salah. Petrus mempunyai semangat, tetapi karena pengertiannya salah, semua menjadi salah. Dia ingin mengilak atau menjauhkan diri untuk sesuatu yang dia pikirkan tidak sesuai dengan pemikiran atau kehendaknya atau keselisaannya. Untuk kita harus mengerti bahwa bukan firman Tuhan yang harus disesuaikan dengan konsep atau keinginan kita, tapi konsep atau kepercayaan kita lah yang harus disesuaikan dengan firman Tuhan. Karena kadang-kadang mengikut Tuhan tidak selalu seperti yang selalu kita inginkan atau pikirkan. Apa yang paling penting dalam keadaan seperti itu, dengar dengan benar, taati dan percaya pada rancangan Tuhan. Oleh itu perbanyakkanlah renungan dan pembelajaran firman Tuhan, supaya semangat kita boleh diarahkan kepada arah yang benar, boleh dipimpin dengan pimpinan yang benar oleh Roh Kudus Tuhan sendiri. Perkara kedua dalam fasa Yerusalem ini adalah mengikut jalan Yerusalem. Ya, apakah maksudnya mengikut jalan-jalan Yerusalem? Nah, yang pertama adalah itu bermaksud kita harus mengenakan pikiran Allah. Waktu Yesus berkata bahwa dia akan pergi ke Yerusalem, ya, dia pergi di sana dengan mengenakan pikiran Allah di dalam pemikirannya, ya, dan apa juga yang diperkatakannya adalah berdasarkan kepada apa yang Tuhan ingin dia katakan dan seterusnya lakukan. Tetapi tidak dengan Petrus, ya. Sebagai lanjutan daripada ayat 21 tadi, dalam ayat 22 tadi, dalam ayat 23 mengatakan seperti ini. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Injalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Ya, tadi Petrus menggunakan pemikirannya sendiri. Petrus menggunakan pemahaman tentang Mesias pada zaman itu, ya. Walaupun telah diajarkan banyak kali dalam Alkitab tentang bagaimana kehidupan Mesias itu, tetapi di sini Petrus mengatakan yang sebaliknya. Jadi dalam hal ini Yesus telah menegurnya, dan kata-kata ini, sebab dalam banyak tafsiran ada yang mengatakan kata-kata Yesus ini ditujukan kepada iblis, ada yang mengatakan kata-kata ini ditujukan kepada Petrus. Ya, tapi jelas sekali bahwa kata-kata ini memang ditujukan kepada Petrus. Ya, karena kalau kita perhatikan, ya, inyalah iblis sebenarnya kalau dalam terjemahan asalnya adalah seperti berikut, yaitu go atau get behind me Satan, ya. Maksudnya ada kata-kata behind me, di mana ini menunjukkan bahwa kata-kata itu tidak mungkin ditujukan kepada setan, ya. Bandingkan dengan waktu Yesus mengusir setan dalam Matius pasal 4:10.
Di sini tidak ada kata-kata behind me. Oleh itu kata engkau dalam ayat ini jelas sekali menunjukkan bahwa Yesus berbicara kepada Petrus, ya. Dan mengapa? Dan adakah itu berarti Petrus disebut sebagai setan? Kalau iya, mengapa? Nah, bukan karena Petrus itu sendiri secara setan, tetapi karena pada waktu itu dia sedang dikuasai atau ditipu atau dipakai oleh setan, ya, dengan kata-kata itu. Karena ataupun dia mempunyai pemikiran, ya, kalaupun bukan daripada setan dan sebagainya, dia mempunyai pemikiran dalam berdasarkan kemanusiaannya dan pengetahuannya sebagai orang-orang yang telah mendengar pengajaran-pengajaran pada masa itu tentang Mesias, ya, dan dia tidak percaya itu yang akan terjadi tentang Mesias. Jadi dalam hal ini, ya, jelas sekali bahwa sudah pastilah apa yang dikatakan oleh Yesus ini adalah lebih kepada kata-kata apa yang diperkatakan oleh Petrus itu sendiri. Karena pada Petrus pada saat ini bukanlah seseorang yang mana walaupun dia adalah orang yang telah mendapat pengetahuan ilahi tentang siapakah Yesus, tetapi kita juga tahu bahwa dalam keadaan tertentu Petrus juga seorang yang kadang-kadang agak ada orang menggunakan istilah sembrono, ya. Maksudnya dia ini main hantam saja, apalagi kalau itu bukan apa yang dia inginkan atau pikirkan atau rasakan sebagai sesuatu yang logik, ya. Jadi ini juga lebih jelas karena kalau kita perhatikan kenapa kita percaya kata-kata ini bukan untuk setan tapi kepada Petrus, karena adalah sesuatu yang aneh untuk mengatakan bahwa kata-kata tersebut daripada iblis, karena kita tahu keinginan iblis adalah mau supaya Yesus mati, keinginan iblis adalah mau supaya Yesus menderita, keinginan iblis adalah mau supaya Yesus akan ditangkap, disengsara dan sebagainya, ya. Jadi dalam hal ini tidak heranlah Yesus mengatakan engkau, ya, suatu batu sandungan bagiku. Karena puncanya Petrus memikirkan bukan apa yang dipikirkan Allah, sebaliknya apa yang dipikirkan oleh manusia. Jadi dalam hal ini, ya, kita harus menggunakan pikiran-pikiran Allah, walaupun banyak kita tidak mengerti kadang-kadang. Tetapi jangan sampai seperti Petrus, ya, karena daripada sebelumnya Tuhan mengatakan dia adalah batu karang, yang mana daripada batu karang itu Yesus akan membina gerejanya. Sekarang dia pula menjadi batu sandungan, ya. Ini mengajar kita untuk tidak mempercayai diri kita sendiri semata-mata, ya, terutama dalam hal rancangan Tuhan. Sebaliknya mempercayai Tuhan, tapi untuk itu kita harus mengenakan pikiran Kristus. Nah, selain daripada itu, mengikut jalan Yerusalem ini juga berarti memikul salib. Dalam Matius pasal 16, 24-26 mengatakan, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehinya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Jadi kalau kita perhatikan kembali dalam ayat 21, Yesus berkata bahwa sendiri akan mengalami salib. Dan sekarang dia mengatakan bahwa setiap pengikutnya harus memikul salib.
Tapi untuk itu apa yang perlu dilakukan? Yang pertama, mereka harus menyangkal diri, yang berarti tidak hidup untuk diri sendiri atau demi kesenangan diri sendiri. Dan juga jangan hanya mengutamakan menyelamatkan nyawa sendiri, karena itu berarti kita hanya mau mencari keamanan, keselesaan kita sendiri, tidak mau menghadapi risiko demi Kristus, tidak mau berkorban untuk Kristus. Ini merupakan orang yang pada dasarnya sebenarnya adalah warnanya yang sebenarnya tidak mengasihi Tuhan pun, ya, karena dia tidak sanggup berkorban untuk apa yang dia percaya, untuk apa yang dipegang. Jadi ini merupakan ciri khas orang Kristen sejati, ya. Kalau orang itu mau memikul salib, kalau orang itu sanggup kehilangan nyawanya untuk Tuhan. Ini tidaklah berarti bahwa kita tidak menjaga diri kita dan sebagainya, tidak memperdulikan kesehatan kita dan sebagainya semata-mata karena mau melayani dan sebagainya, sehingga kita mengabaikan perkara lain yang juga perlu kita jaga. Tetapi apa yang dimaksudkan di sini adalah kita harus berusaha menyenangkan hati Tuhan terlebih dahulu berbanding diri kita atau hati kita sendiri, ya. Kita harus menyenangkan hati Tuhan. Itulah maksudnya memikul salib, dengan mengorbankan segala apa yang menjadi keutamaan dalam diri kita dan mengutamakan Tuhan. Nah, perkara yang ketiga adalah ganjaran di Yerusalem. Jadi dalam fase Yerusalem ini kita akan melalui beberapa pengertian tentang Yerusalem, yaitu yang pertama pergi ke Yerusalem, kemudian mengikut jalan Yerusalem, dan yang ketiga ganjaran di Yerusalem, ya. Berdasarkan kepada kata-kata Yesus ini, ada ganjaran untuk mereka yang sanggup pergi ke Yerusalem dan sanggup menjalani kehidupan di Yerusalem, ya. Yaitu yang pertama, mereka akan menerima upah. Dalam Matius 16:27 mengatakan, sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Jadi jelas sekali ayat ini membicarakan tentang kedatangan Yesus yang kedua kali, ya. Dalam menyangkal diri atau memikul salib, penting bagi kita untuk memandang ke depan pada kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Dan sebenarnya inilah yang menjadi dasar kita mengapa kita harus perlu maju. Walaupun dalam perjalanan dan semasa di dalam Yerusalem kita masing-masing itu bukan mudah, banyak penderitaan, banyak tekanan, perlu memikul salib dan sebagainya. Tetapi jangan fokuskan seluruh beban kita dengan apa yang kita lalui pada masa tersebut, dalam fasa tersebut. Tapi kekalkan fokus kita ke depan, ya. Karena daripada ayat 27 ini dijelaskan bahwa akhirnya Tuhan akan datang dan membalas setiap perbuatan kita, memberikan upah, memberikan ganjaran kepada setiap perbuatan kita, ya. Jadi ini bergantung, memang ini sangat bergantung kepada upah, ini sangat bergantung kepada perbuatan kita, ya. Karena kalau soal selamat atau tidak itu hanya bergantung kepada iman kita, ya. Tetapi dari segi upah ini bergantung kepada bagaimana kehidupan kita, ketaatan dan pelayanan kita semasa di dunia ini, ya. Tapi bagaimanapun harus kita ingat bahwa kalau kita tidak dapat taat atau tidak dapat melayani Tuhan dan sebagainya, itu semua bukan tidak dapat, ya. Kalau kita dapat, maafkan saya, itu semua hanyalah karena kasih karunia Tuhan, ya. Jadi walaupun kita tidak layak untuk menerima ganjaran-ganjaran ini, tapi karena Allah
penuh dengan kasih karunia, ya, Dia akan tetap memberikan. Dan ini adalah satu anugerah yang khas daripada Tuhan. Selain daripada itu, ganjaran di Yerusalem ini juga kita akan dapat menyaksikan dan merasakan, melihat Kristus itu sebagai Raja. Ya, dalam Matius pasal 16:28 mengatakan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Jadi berbeza dengan ayat 27, ayat 28 ini, kalau tadi ayat 27 memang cukup jelas memperkatakan tentang pemberian upah pada masa kedatangan kedua kalinya. Ayat 28 ini menunjukkan satu penekanan yang agak berbeza. Ya, sebenarnya kalau kita lihat tafsiran atau penyelidikan atau pendapat ahli-ahli teolog tentang bahagian ini ada banyak, ya. Kalau kamu ada masa, kamu boleh cek, ya, mana-mana di internet. Kita akan mendapati ada banyak. Apa maksud Yesus di sini? Ya, di mana ada orang yang akan tidak mati di sini, ada orang di sini yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Ya, namun daripada banyak pendapat, ya, pendapat yang satu ini adalah yang kebanyakan diterima, yaitu pendapat di mana mereka mengatakan salah satunya adalah pernyataan ini merujuk kepada kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus ke surga dan turunnya Roh Kudus. Ya, walaupun ada maksudnya di sini adalah ada orang yang tidak akan mati melihat ini, maksudnya merujuk kepada kematian, kebangkitan, kenaikan Yesus ke surga dan turunnya Roh Kudus. Sebab memang ketika semua peristiwa ini terjadi, memang masih ramai orang yang menyaksikan Yesus itu masih ramai, ya. Menyaksikan semua kejadian ini masih ramai. Ketika Yesus memperkatakan ini, ya, masih ramai orang yang menyaksikan semua yang terjadi kepada Yesus, ya. Apapun juga, walaupun ini pun masih ada keberatan-keberatan tertentu, ya, tetapi apa yang jelas, memang hari ini kekuatan kita di dalam iman dan pelayanan kita adalah karena percaya bahwa Yesus sudah pun dimuliakan. Ya, maksudnya di sini mungkin kata-kata 20 ini juga merujuk kepada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali. Tapi bila melihat kembali bahwa dia mengatakan ada yang tidak akan mati, ya, ini pasti merujuk kepada orang-orang yang mendengar pada masa itu, tapi juga untuk kita hari ini, karena walaupun kita belum melihatnya dalam bentuk kedatangan yang kedua kali, bagaimana dia dimuliakan, diangkat menjadi Raja, tapi hari ini pun kita sudah tahu bahwa Yesus sudah pun dimuliakan. Yesus sudah pun diangkat menjadi Raja, di mana segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadanya. Dan kita semua menyaksikan itu dengan iman kita, merasakan kebenaran itu melalui iman kita. Dan itu tidak perlu menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali. Itu sudah terjadi, itu kita sudah rasakan, itu sudah kita imani dan percaya. Jadi sekarang sesiapa yang percaya dan telah menerimanya sebagai Tuhan dan penyelamatnya, bermaksud dia telah mengangkat Kristus sebagai Raja yang akan memerintah dalam hidupnya. Dalam arti kata yang lain, kerajaan itu sudah ada sekarang di dalam hidup kita, dan dia adalah pemerintah bagi diri kita secara individu, bagi gereja kita sebagai satu jemaah, dan seterusnya siapa-siapa saja
di dalam dunia ini yang telah memiliki Kristus, itulah tempat Yesus memerintah. Dan sudah pasti ini akan menjadi lebih dinyatakan apabila kedatangan Yesus yang kedua kali dinyatakan, dan pada waktu kita sendiri akan menyaksikan bagaimana Yesus benar-benar menjadi Raja kita secara real, ya. Jadi dalam hal ini kita melihat bahwa secara kesimpulan, ya, fasa Yerusalem akan kita lalui di dalam pelayanan kita. Dan ini adalah antara fasa di mana akan menjadi kemuncak kepada cabaran iman kita yang sebenar. Tapi kita harus ingat bahwa seperti mana Yesus telah menunjukkan kepada kita bagaimana dia bersedia pergi ke Yerusalem dan mengikuti jalan-jalan Yerusalem. Akhirnya dia juga menerima ganjaran apa yang dia harus terima di Yerusalemnya tersendiri. Dan ini juga menjadi satu dorongan kepada kita bahwa walaupun kita memasuki fase Yerusalem kita tersendiri, ingatlah bahwa Yesus telah melaluinya. Dia lebih daripada mengerti, dia lebih daripada memahami segala keperluan kita pada waktu-waktu tersebut. Dan percaya saja apabila tiba waktunya, kita akan menerima upah masing-masing melalui kasih karunia Allah sendiri. Jadi semoga kita terus diteguhkan, dikuatkan, walaupun sama ada kita sudah melalui, sedang melalui, dan akan melalui Yerusalem kita masing-masing, ya. Teguhkan hati kita dan percaya saja bahwa Yesus ada untuk kita di dalam setiap fase apapun kehidupan kita maupun pelayanan dan perjalanan iman kita secara pribadi. Jadi semoga Tuhan berkati kita dengan firman Tuhan ini. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, sekali kami mengembalikan ucapan syukur kami untuk firman Tuhan yang telah kami dengar sebentar tadi. Kami berdoa biarlah firman Tuhan ini kami akan terus didorong, dikuatkan ketika kami melalui fasa Yerusalem kami masing-masing. Kiranya kehadiran Tuhan di dalam hati kami akan sentiasa menjadi sesuatu yang akan menguatkan dan memberi semangat kepada kami untuk tetap setia kepada Engkau. Kami berdoa Bapa di surga supaya di dalam kesetiaan ini itu akan memimpin kami sampai ke akhirnya untuk bertemu dengan Engkau, memuji, memuliakan Engkau di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur semua ini hanya di dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan sumber kekuatan kami. Amin. Sekarang kita masuk di dalam perayaan perjamuan kudus. Tapi sebelum itu, mari kita semua duduk atau berlutut. Kita mau mengakui dosa kita bersama-sama, di hadapan Tuhan. Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami di surga, pencipta kami dan hakim kami. Kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap semua manusia, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertobat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu, Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati-Mu dalam kehidupan yang baru, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Terima pengampunan daripada Tuhan. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kamu, membebaskan kamu daripada segala dosamu melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dia meneguhkan dan menguatkan kamu untuk pelayanan dan kuasa Roh Kudus dan melihara kamu dalam kehidupan yang kekal. Amin. Sekarang adalah masa untuk memberi. Jadi siapkan hati kita untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Yang terbaik bagi
dengan segenap jiwaku. Sekarang kita masuk di dalam doa pengudusan. Semua kemuliaan kepadamu Bapa kami di surga, sebab di dalam kemurahan-Mu Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk disiksa dan mati di atas kayu salib untuk penebusan kami. Di situ Dia telah membuat perdamaian yang penuh untuk dosa-dosa seluruh dunia, dan persembahkan dirinya sendiri sebagai korban satu kali sahaja untuk segala dosa kita. Dia telah menentukan dan di dalam Injilnya merintahkan kita untuk melanjutkan perjamuan ini sebagai peringatan abadi akan kematiannya yang sangat tinggi nilainya sampai Dia datang kembali. Dengarlah kami yang minta dengan rendah hati, ya Bapa yang berkasihan, dan kurniakanlah sepemilik kuasa Roh Kudus kami yang menerima kurnia-kurnia ini, roti dan air anggur, menurut peraturan anak-Mu Yesus Kristus penyelamat kami, sebagai peringatan akan sengsara dan kematiannya, akan mendapat bahagian dalam tubuh dan darahnya yang sangat berharga itu. Pada malam Tuhan sedih hianati, Dia mengambil roti, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkan roti itu dan bagikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, "Ambil dan makan. Inilah tubuh aku yang diberikan untuk kamu. Buatlah demikian sebagai peringatan akan aku." Begitu juga setelah habis makan, Dia mengambil cawan serta mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-muridnya serta berkata, "Minumlah ini kamu semua, ini adalah darah aku dari perjanjian baru, yang dicurahkan bagi kamu dan bagi semua orang untuk pengampunan dosa. Boleh demikian setiap kali kamu melakukannya sebagai peringatan akan aku." Amin. Bersama kita berseru, Kristus telah mati, Kristus telah bangkit, Kristus akan datang lagi. Kita memecahkan roti ini untuk bahagian dalam tubuh Kristus. Berbahagialah mereka yang dijemput ke perjamuan domba. Kurnia Allah adalah untuk jemaah Allah. Dekatilah dengan iman dan dengan rendah hati. Terimalah roti dan air anggur ini sebagai peringatan baptisma untuk kamu, serta menerima di dalam hatimu dengan iman dan ucapan syukur. Amin. Sekarang semua pemimpin atau ketua keluarga bolehlah membagikan elemen perjamuan kudus kepada keluarga atau anggota masing-masing. Mari kita berdoa seperti yang diajar oleh penyelamat kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa syukur bersama. Allah kekal Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah menerima kami sebagai anggota-anggota hidup anak-Mu, Yesus Kristus penyelamat kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah memberikan kami makanan rohani di dalam sakramen tubuh dan darahnya. Sekarang utuskanlah kami ke dalam dunia dengan damai, dan kurniakanlah kami kekuatan dan keteguhan hati untuk mengasihi dan melayani Engkau dengan sukacita dan hati
yang ikhlas. Amin. Mari kita buka hati kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, melahirkan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya, Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat yang berkuasa, Bapa, Anak dan Roh Kudus, beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Sekarang mari kita sama-sama sekali lagi menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami terus memuji Tuhan. Kami mau bersyukur dalam kehidupan kami. Yesus, kau dasar yang teguh. Haleluya. Yesus, kau dasar yang teguh, amanku bersama